Halo teman-teman, di sini saya akan mendemokan sebuah CRM yang dikembangkan atau dibangun menggunakan Laravel 12, lalu ada Inertia.js dan untuk frontend-nya kita menggunakan React.js. Nah, untuk pertama kali diakses, maka kita akan ditampilkan halaman login seperti ini. Untuk login kita menggunakan role sebagai admin karena di website ini kita ada beberapa role, yaitu salah satunya ada role admin, lalu ada role kasir. Nah, untuk login ini nanti saya sertakan di buku panduan di dokumentasi source code ini. Jadi kita akan login sebagai admin. Nah, ketika login berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita ditampilkan beberapa card, yaitu ada total kampanye, lalu ada total operator. Ya, nah, ini, operator ini adalah CS ya teman-teman. Lalu di sini ada total reseller. Nah, lalu lanjut ke menu campaign. Nah, di menu campaign ini, menu campaign itu digunakan untuk apa? Salah satunya ada untuk link building. Jadi teman-teman nanti bisa membuat URL seperti ini. Jadi ketika URL itu nanti diklik, itu bisa diarahkan ke WhatsApp langsung atau diarahkan ke form. Bisa juga nanti teman-teman bisa buat sebuah apa namanya seperti landing page ya teman-teman. Contoh di sini kita buat campaign baru contoh ya. Nah, di sini teman-teman bisa buat campaign baru. Contoh nanti di sini ada promo akhir tahun gitu ya. Nah, di sini otomatis slagnya itu akan mengikuti berdasarkan dari nama campaign tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu merubah slagnya itu secara manual. Lalu di sini ada operator. Nah, tujuan operator di sini adalah nanti ketika teman-teman apa memilih tipe. Jadi ketika kita contoh ini kan ada tipe langsung WA sama dengan form. Ketika kita langsung apa namanya pilih yang langsung WA, itu nanti URL ini akan diarahkan ke nomor operator yang ada di sini yang kita input di sini. Contoh di sini kita inputkan operator 1 dan 2, CS1 dan CS2. Nah, di sini ada tipe rotasi. Jadi ketika teman-teman pilih acak, nah nanti dia akan merotasi atau mengacak nomor-nomor yang ada di CS yang ada di campaign ini. Jadi kalau ke teman-teman ini contoh bobotnya gitu teman-teman lebih banyak. Contoh yang CS1 bobotnya kan 86%. Sedangkan kalau customer service itu 14%. Nah, itu nanti untuk yang CS1 itu nanti dapat listnya itu lebih banyak. Karena bobotnya karena dia lebih lebih tinggi 86%. Nah, kalau berurutan ya, kalau berurutan itu nanti CS1 dia otomatis lebih banyak. Jadi konsepnya itu kalau berurutan nanti jika ada CS yang bobotnya dia ini lebih banyak, itu nanti eh, CS pertama itu mendapatkan 6 list dulu, lalu setelah itu nanti yang CS2 baru satu, nanti kembali lagi ke ini dulu ke apa? Kembali ke CS1 lagi. Jadi bedanya acak sama berurutan tuh lebih ke kalau acak ya itu nanti tadi eh, lead yang masuk itu nanti lebih lebih teracak. Jadi nggak harus berurutan. Kalau acak gini, jadi nanti CS1 itu tidak harus pertama kali dapat list, bisa juga CS2. Kalau walaupun dia bobotnya lebih sedikit. Namun nanti si CS1 dia dapat listnya itu lebih banyak. Jadi kayak seperti itu. Lalu di sini ada template pesan form. Nah, teman-teman bisa milih mau yang tipe form atau langsung WA. Kalau langsung WA nanti contohnya seperti ini. Kita contohkan langsung ke WA ya. Jadi eh, pakai template pesan yang langsung ke WA. Nah, ini template pesan itu ketika nanti klik pesan, klik URL campaign ini, nanti setelah apa namanya? Setelah kita klik WA tersebut, maka kita akan langsung mempunyai template yang otomatis akan terkirim ke si apa namanya si ke CS tersebut. Nah, ini nama operatornya nanti otomatis menyesuaikan dengan
nama CS yang kita input di sini. Kalau kita customer service 1, customer service 2, nanti ini menyesuaikan otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu merubah nama apapun di sini. Itu nanti bisa menyesuaikan sendiri. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan namanya ini aja, maksudnya template-nya ini aja. Halo, nama operator, mohon info lebih lanjut. Nah, itu nanti teman-teman bisa ubah di bagian template-nya ini, kecuali yang nama operator ini. Nama operator ini untuk menyebutkan nama CS yang kita chat secara otomatis. Lalu di sini ada pengaturan lainnya. Nah, kalau teman-teman itu apa ya, sebagai advertiser itu kan otomatis nanti teman-teman butuh tracking ya, seperti apa, pixel atau TikTok. Nah, itu kan juga ada kode buat trackingnya. Itu nanti teman-teman bisa pastekan di sini. Nah, contoh ini saya buat campaign seperti ini ya, foto akhir tahun 2025. Nah, ini status kampanye aktif. Nah, kalau tidak aktif nanti kampanye tidak bisa diakses di publik. Kalau status aktif gini, dia bisa diakses secara publik. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan tadi buat ini, promo akhir tahun 2025. Ketika kita klik ini atau salin ini juga bisa. Lalu di sini ada dua operator. Dua operator itu dua CS yang kita input di dalam campaign tersebut. Ada CS1 lalu ada CS2 seperti ini. Nah, CS ini nanti teman-teman bisa input di sini ya, teman-teman. Di operator sini. Nah, teman-teman bisa lakukan CORID, CS, nama CS, nomor WhatsApp-nya berapa. Nah, di CS ini itu kita juga bisa nyeting schedule CS-nya, apakah dia aktif 24 jam di hari Senin sampai Minggu atau dia hanya aktif di hari-hari tertentu. Kalau dia tidak aktif, contoh di hari Minggu dia tidak aktif, maka CS tersebut akan terlewati. Jadi contoh ya, ini hari Minggu, ini kita simpan, maaf, di CS 2. Nah, kita buat schedule ya teman-teman. Nah, di hari Minggu dia tidak aktif, kita simpan. Nah, ketika kita akses tadi campaign yang tadi kita buat, itu kan tadi ada CS2 ya teman-teman. Nah, dia itu ada tulisan libur. Jadi nanti otomatis sistem akan men-skip CS yang libur. Jadi nanti hanya CS1 aja yang menerima apa, pesan tersebut, menerima pesan yang dari customer tersebut. Kalau gimana kalau semuanya libur? Nah, nanti kalau semuanya libur, otomatis nanti yang pertama kali apa ya, pertama kali dituju dari customer yang aktif itu tetap yang paling utama, walaupun dia libur. Nanti tetap yang dapat pesan itu yang CS utama. Makanya ini ada apa namanya, ada tulisan utama ini, jadi CS utama gitu. Nah, begitu. Jadi nanti ketika ini diklik, contoh kita klik, nah dia kan langsung ke ini, ke direct ke CS1. Halo customer service 1. Nah, ini kan ini nama CS ya tadi ya, teman-teman. Langsung mohon info lebih lanjut. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada template seperti ini. Template-nya itu tadi sesuai dengan template yang kita buat di sini. Nah, nama operator itu tadi otomatis akan mengisi nama operator yang kita input di sini. Nah, ini kan karena CS2-nya itu libur, maka CS2 akan di skip. Contoh kita cek lagi, nah dia kan tetap di CS1 terus. Nah, CS1 terus kayak gitu. Contoh kalau kita yang CS2 kita aktifkan lagi ya. Aktifkan lagi. Lalu kita bobotnya sesuaikan aja. Nah, 50-50. Kita save. CS1. Kita ulangi lagi. CS1. 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 Sebentar, ini karena karena ini kita acak. Coba kita berurutan ya teman-teman. Karena acak itu kita tidak pasti, maksudnya mau CS1 atau CS2 kayak gitu. Kalau berurutan nanti dia otomatis akan berurutan. Nah, CS1. Nah, ini CS2. Jadi habis CS1 langsung CS2. Nanti dia kembali lagi ke
CS1 lagi harusnya. Nah, ke CS1. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak khawatir nih, kalau teman-teman punya banyak CS, itu teman-teman tidak perlu khawatir CS1, CS2 itu nanti dapat berapa leads atau berapa apa namanya customer yang masuk, karena nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja di sini biar nanti listnya itu yang masuk ke CS itu rata teman-teman. Jadi tidak apa ya, tidak jomplang gitu loh. Nah, fungsinya buat apa? Nah, fungsinya itu nanti teman-teman ini kan berupa link. Ketika kita salin kayak gini, ini kan berupa link. Nah, linknya ini nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam entah itu sosmed teman-teman atau masukkan ke dalam landing page teman-teman. Kalau teman-teman punya landing page atau website, nah itu nanti teman-teman enak itu. Maksudnya itu teman-teman tidak perlu khawatir apa namanya list mana yang dapat dapat list dari campaign tertentu gitu. Jadi enak kan teman-teman. Teman-teman tinggal buat campaign sebanyak mungkin, teman-teman bisa tempel di manapun teman-teman mau. Lalu tadi kan ada ini ya, ini kan langsung ke WhatsApp. Nah, ini ada juga yang ke form. Ke form itu seperti ini. Nah, kalau kita checkbox yang bagian switch ke dengan form itu nanti akan, kalau kita kan tadi seperti ini langsung WA, itu kan tidak muncul formnya. Kalau kita switch ke form, itu nanti akan muncul tombol CTA. Nah, tombol CTA ini adalah tombol yang akan muncul ketika seperti ini. Kita klik. Nah, ini kita bisa sesuaikan namanya di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen dapatkan sekarang gitu ya. Dapat sekarang, kita save, coba kita refresh. Nah, di sini juga otomatis akan berubah menjadi dapatkan sekarang. Nanti tinggal sesuaikan teman-teman maunya seperti apa. Nah, lalu di sini ada field. Nah, di sini kan ada nama, ada nomor WhatsApp. Nah, ini udah otomatis teman-teman tidak bisa merubah apapun karena dia wajib. Jadi antara kalau dengan form, nama sama email nomor WhatsApp itu wajib. Jadi kita tidak bisa merubah field ini. Lalu ada email. Nah, ini email itu dia opsional. Teman-teman bisa checklist, bisa enggak. Kalau kita tidak checklist, otomatis yang di form tadi dia juga tidak akan menampilkan email ya teman-teman. Cuma menampilkan nama dan nomor WhatsApp. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ini nambah field. Contoh tambah field tambahan apa gitu. Alamat gitu ya teman-teman ya. Alamat. Nah, ini teks panjang, teks singkat. Ini coba teks panjang. Ini bisa checklist wajib atau tidak. Kalau wajib ya nanti teman-teman bisa checklist, kalau tidak ya hilangkan saja gitu. Kita simpan. Kita kembali ke sini lalu refresh lah. Di sini akan muncul alamat teman-teman. Jadi alamat ini muncul yang sesuai dengan field yang kita custom tadi. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Lalu kembali lagi ke ini. Nah, di sini teman-teman deskripsi kampanye itu teman-teman bisa buat deskripsi dari produk apa yang ingin teman-teman pasarkan. Maksudnya yang teman-teman ingin campaignkan gitu loh. Contoh di sini kan ada jam tangan, lalu ada ini antena TV. Nah, ini teman-teman nanti sesuaikan, maksudnya teman-teman produknya apa nanti bisa dibuat di sini. Nah, ini kan ada fitur-fitur nih, teman-teman bisa buat bold atau H1, H2. Lalu di sini teman-teman juga bisa buat ini teman-teman, upload YouTube. Jadi nanti teman-teman jika punya video di YouTube nanti bisa masukkan URL YouTube-nya di sini. Pastekan saja di sini URL-nya. Lalu nanti nanti akan muncul di tampilan sini. Teman-teman juga bisa input gambar ya ini. Nah, ini teman-teman bisa input gambarnya di sini. Nanti teman-teman sesuaikan aja letak gambarnya mau di mana. Lalu ada tombol. Nah, ini contoh tombol yuk beli gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan nih URL tujuan tuh, maksudnya teman-teman mau diarahkan kemana? Mau diarahkan ke WhatsApp kah atau ke halaman yang lain? Nah, teman-teman bisa masukkan di sini. Ketika kita nah dia langsung muncul di
tampilan sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa nambahin gambar, video maupun video YouTube maupun tombol button seperti ini. Seperti itu. Lalu di sini ada FAQ. Jadi kalau teman-teman ada maksudnya ingin menambahkan pertanyaan terkait produk tersebut, nanti teman-teman bisa cantumkan di sini sebanyak mungkin. Apakah produknya ini masih ready? Jawabannya langsung contoh ya. Apakah produk ini masih ready, Kak? Ya, masih. Kita simpan, lalu kita simpan. Nah, kita refresh yang di sini. Nah, nanti munculnya di sini, teman. Nah, ini kan muncul nih FAQ-nya. Jadi, apakah produknya ini masih ready, Kak? Ya, masih. Nah, yang di sini strukturnya itu kan tadi deskripsinya di sini yang paling atas deskripsinya, lalu di bawahnya ada FAQ, di bawahnya ada ini produk, teman-teman. Sorry, kita kembali lagi. Nah, teman-teman di sini bisa inputin produk, daftar produk yang teman-teman punya. Nah, produk ini didapat dari mana? Produk ini didapatkan dari menu ini, teman-teman. Produk ini, teman-teman. Nah, di menu produk ini teman-teman bisa input data produk. Di sini bisa masukin nama produknya, mau kategorinya apa. Nah, kategori ini juga diinput dari menu kategori ini, teman-teman. Mau fashion, elektronik atau yang lain sesuai bisnis teman-teman. Nah, di produk ini bisa ada dua macam, teman-teman. Ada yang pakai harga default, maksudnya dia produknya itu memang tidak mempunyai variasi, atau dia mempunyai variasi. Contohnya seperti ini. Saya tidak ya. Contohnya seperti ini. Contoh sepatu pria. Ini ini ada barcode, teman-teman. Nanti barcode ini gunanya untuk men-scan ketika kita apa ya? Ini kan contoh kita mempunyai bisnis ya, maksudnya kita punya bisnis ketika kita apa? Punya produknya langsung. Ini kan kita punya langsung, kita bisa scan di produk itu. Jadi kita bisa masukkan manual atau kita kosongkan saja. Kalau kosongkan nanti otomatis akan terjerat otomatis. Ini nanti ketika di scan nanti produknya akan muncul di POS ini. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di menu POS. Nah, nanti di sini ada foto produk. Nanti bisa masukkan foto produknya. Nah, kalau sepatu pria ini mempunyai lebih dari satu varian, itu nanti teman-teman bisa checklist di bagian sini. Nah, ini otomatis nanti yang harga defaultnya itu nanti akan hilang, berubah. Jadi begini. Nanti ukuran, contoh kita kalau sepatu kan biasanya ada ukurannya, teman-teman. Nah, ada ukuran 30, kita enter, 32 enter, 33 enter. Nah, lalu ada apa lagi? Lalu ada warna. Nah, warna ada apa? Merah, enter, biru, enter, putih. Sorry. Putih. Nah, seperti itu nanti kita generate. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini. Kalau yang ukuran 30 warna merah itu harganya berapa, stoknya berapa, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa masukkan di sini. Ini barcode-nya juga teman-teman bisa ini aja dikosongkan aja, nanti udah otomatis tergenerate. Nah, seperti itu. Kalau produk itu mempunyai varian. Nah, itu nanti produk tersebut akan muncul di sini, teman-teman. Yang tadi, yang di campaign tersebut. Nah, produk ini berlaku untuk tipe form ya, teman-teman. Tipe dengan form. Kalau WhatsApp dia tidak bisa, karena kalau langsung ke WhatsApp ini dia langsung mengarahnya ke WhatsApp ke CS ini yang kita input di sini. Kalau dengan form baru kita bisa input deskripsi atau produk tersebut, lalu bisa FAQ-nya, pertanyaannya di sini, lalu bisa input produknya. Yang mau dijual itu campaign ini produknya apa? Contoh di sini saya mau jual TV anten sama TV digital sama smartwatch kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau buat campaign lagi, buat campaign baru seperti ini ya, teman-teman nanti sesuaikan aja mau campaign apa. Contoh campaign cuci gudang
cuci gudang sepatu. Nah, itu nanti teman-teman di inputnya di produk sini ya berisi produk-produk sepatu aja. Jangan dicampur adukkan dengan tas atau ini karena kan kampanye emang cuci gudang sepatu kan akhir tahun gitu. Jadi nanti intinya sesuaikan dengan ini aja kebutuhan teman-teman aja. Bisa dimasukkan satu produk aja, dua produk atau bahkan semuanya juga bisa. Seperti itu. Nanti produknya itu akan muncul di sini teman-teman. Di daftar sini. Kalau teman-teman punya 5 produk ya nanti muncul 5 di sini. Kalau cuma satu produk aja. Nanti itu otomatis akan mengkalkulasi harga dari total produk tersebut teman-teman. Ini kan 300.000, ini ada 15.000. Totalnya 315. Seperti itu. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan ini teman-teman. Terintegrasi dengan pembayaran. Nah, teman-teman sebentar. Ini kosongkan aja, sorry. Nah, ini teman-teman bisa aktifkan nih pembayaran. Kita pakai Midtrans teman-teman. Jadi, kalau teman-teman aktifkan pembayaran, itu nanti ketika teman-teman aktifkan ini, itu nanti seperti ini teman-teman. Contoh, sorry, maaf, simpan. Nah, kita klik dapatkan sekarang. Nah, otomatis nanti teman-teman akan si customer ini POV-nya sebagai customer ya, karena kan ini nanti bisa diakses publik ya, bisa di-share di manapun. Itu nanti akan muncul langsung di sini, muncul snap pembayaran dari Midtrans. Kalau kita close, nanti teman-teman customer itu juga bisa masih mengakses lewat ini, bayar sekarang. Nah, nanti juga ini teman-teman, ketika customer itu mengisi form ini, itu nanti dia akan mendapat notifikasi pembayaran. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman kalau customer itu lupa atau istilahnya itu dia terclose website ini, nanti di WhatsApp customer sudah ada link pembayaran yang belum terverifikasi kalau mereka belum pembayaran di sini. Contoh kalau ini kan nanti jika mereka masih di sini ya tinggal lakukan pembayaran aja. Kita contoh pakai BCA. Oke, kita pakai BCA simulator dari Midtrans. Kita pay. Oke, sukses. Kita cek status. Nah, payment success. Kita oke. Nah, kalau pembayaran berhasil maka akan muncul pembayaran berhasil. Tim kami akan segera memproses pesanan Anda. Nah, ini ada halaman terima kasih juga. Terima kasih, form kamu sudah kami terima. Bla bla bla. Totalnya 315. Sesuai ya dengan tadi ya, teman. Nah, ini akan nanti masuk pesanan tersebut akan masuk melalui WhatsApp dari customer yang diisi melalui sini, teman-teman. Nah, nomor WhatsApp ini nanti akan mendapatkan detail pesanan dari customer tersebut. Totalnya berapa, barangnya apa aja yang dibeli dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita menggunakan namanya yaitu Fonte. Fonte itu WhatsApp API gateway gitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa atur di sini, teman-teman. Nah, teman-teman harusnya settingnya di sini. Ini ada nama aplikasinya. Nama aplikasinya munculnya nanti di sini, Mitra Flow. Lalu ini informasi toko itu nanti akan muncul di struk di POS, teman-teman. Lalu di sini ada Fonte. Fonte itu yaitu tadi, teman, WhatsApp gateway yang buat mengirim notifikasi ketika ada pesanan ke WhatsApp. Lalu ada Midtrans gateway. Nanti ini akan dijelaskan di panduan instalasi source code tersebut. Nah, ketika tadi ada pesanan masuk, itu nanti secara real time akan masuk di sini, teman, di notifikasi tersebut. Seperti ini, pesanan baru, leads baru, EGA spesial akhir tahun, 2 menit yang lalu. Ketika kita diklik, nah kita akan diarahkan ke halaman daftar lead, teman-teman. Statusnya ini kan tadi sukses ya, karena kita bayarnya langsung ke payment gateway, langsung lunas ya, teman-teman. Jadi pembayaran di sini langsung otomatis lunas. Ini aksesnya gimana? Ini nanti aksesnya di teman-teman bisa klik campaign. Nah,
Itu kan tadi di ini ya, special akrita ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di bagian sini teman-teman. Ada menu leads. Nah, kita klik, nah kita akan diarahkan di sini. Di campaign tersebut, ini akan menampilkan leads-leads yang terkait dengan campaign yang ada di sini. Kalau teman-teman punya banyak campaign ya nanti leads yang masuk di sini sesuai campaign tersebut. Jadi tidak campur aduk teman-teman. Nah, ini ada nama IGA tadi, terus nomornya ini, customer service-nya CS1, lalu produknya apa aja tadi, ada smartwatch, lalu ada TV digital. Waktunya tanggal segini, lalu statusnya pahit. Gimana kalau kita tidak menggunakan pembayaran? Nah, kalau kita tidak aktifkan pembayaran, kita uncheck. Nah, kita simpan, lalu kita coba lagi isi EGA 085. Nah, kita kirim. Nah, ini hanya akan menerima notifikasi halaman terima kasih. Nah, ini nanti skemanya ketika teman-teman tanpa pembayaran langsung, itu nanti si CS yang ada di sini itu nanti bisa follow up melalui ini daftar leads. Nah, ini nanti ini kan statusnya masih baru karena pesanannya belum diapa-apain. Nah, itu kita checklist. Nah, tinggal nanti ada tulisan follow up. Follow up nanti teman-teman bisa langsung ini klik WhatsApp, nanti dia akan mengarahkan ke nomor si customer tersebut teman-teman. Jadi tidak perlu manual teman-teman nyatet nomor tersebut atau gimana. Jadi nanti otomatis akan diarahkan ke ke nomor dari si customer tersebut. Kalau udah deal lewat WhatsApp nanti baru ditandai sebagai deal. Nah, deal seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi setiap campaign ini dia mempunyai mempunyai dua tipe, yaitu bisa pakai tipe form yang ini atau menggunakan tipe langsung WhatsApp teman-teman. Jadi langsung diarahkan ke WhatsApp tanpa melalui form. Nah, bisa menggunakan acak atau berurutan, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, itu nanti URL ini bisa teman-teman paste dimanapun aja ya. Maksudnya ini sangat-sangat dinamis. Ini bisa diakses di publik kok. Maksudnya tidak harus masuk ke admin. Itu nanti URL ini kan ini sangat namanya sangat user friendly gitu loh teman-teman. Teman-teman nggak perlu buat URL di luar sana. Maksudnya itu di luar sana kan mesti ada yang berbayar. Buat URL seperti ini dia harus berbayar, dan fiturnya juga pasti tidak selengkap ini. Udah ada CS-nya, udah ada ini istilahnya kan landing page juga ya teman-teman. Teman-teman juga nggak perlu nggak perlu buat landing page di luar sana. Jadi tinggal buat landing page di sini aja. Ini kan udah landing page ini udah dijamin cepat teman-teman. Ini kan udah landing page kan. Ini udah ada pertanyaan, udah bisa input gambar, video dan lain-lain. Malah udah ada form atau pembayarannya langsung. Nah, itu teman-teman. Lalu di sini ada grafik di sini ini teman-teman. Ini kalau teman-teman tadi ini. Nah, itu nanti menampilkan grafik ini, grafik dari performa CS itu. CS itu mendapatkan list berapa aja itu, di tanggal berapa itu dapat list berapa. Itu kan enak kan teman-teman, bisa nge-track sedetail itu. Jadi CS1 itu tanggal 14 itu dapat list 2. Nah, ketika ini nanti si campaign ini diakses di tanggal 15, nanti ya ini nanti tanggal 15 jumlah leadsnya juga berapa gitu, nanti sesuai dengan campaign ini diakses sama oleh customer atau seseorang yang mengakses URL ini. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk menu campaign, kalau teman-teman kurang paham di menu ini, nanti teman-teman bisa tanyakan saya ke WhatsApp langsung ya teman-teman, terkait flow campaign ini. Operator tadi sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti di sini juga bisa schedule ya teman-teman. Nah, ini terkait campaign apa aja nih. Operator ini terkait dengan campaign yang dimasukkan di campaign mana aja. Nah, ini schedule-nya mau diaktifkan atau tidak. Produk tadi yang sudah saya jelaskan teman-teman, terkait produk bisa variasi atau tidak. Lalu di sini ada kategori. Nah, di sini ada katalog teman-teman. Katalog ini yaitu ini kan bisnis teman-teman ya, maksudnya itu CRM teman-teman. Nah, teman-teman ingin mencari reseller yang ingin dropship dari barang teman-teman. Contoh teman-teman
Contoh teman-teman di sini buat katalog cuci gudang. Nah, cuci gudang ini nanti bisa berisi apa aja itu produk-produk yang akan dipromosikan. Contoh di sini ada fashion ya. Teman-teman bisa centang klik kategori ini, kategori fashion, nanti otomatis akan tercentang, atau manual juga bisa teman-teman. Cuma ini aja atau cuma ini aja nanti juga bisa. Nah, tergantung nanti sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau udah di-create atau simpan, nanti teman-teman akan mendapatkan URL seperti ini, teman-teman. Nah, URL ini itu nanti bisa teman-teman share ke manapun. Ini fungsinya buat apa? Jadi, ketika URL ini diakses, teman-teman, itu nanti tampilannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan kalau orang pengen apa ya? Contoh teman-teman punya beberapa ini kenalan atau apa yang pengen mendapatkan biaya tambahan di rumah, itu teman-teman bisa tawarkan ini aja. Kirim linknya ini aja, mau jadi reseller, mau nggak di toko saya, maksudnya di website saya. Nah, mereka tinggal nanti jadi reseller nih, teman-teman. Nah, contoh ini, contohnya Andi Store gitu ya, Andi Store. Andi Store. Nah, ini nomor ini wajib, teman-teman, dan ini harus terdaftar di WhatsApp. Karena ketika nanti reseller ini login, dia harus verifikasi menggunakan OTP. Kalau dia tidak aktif, maka dia tidak bisa masuk ke halaman dashboard reseller tersebut. Jadi ini harus aktif terdaftar di WhatsApp. Lalu ini mau untung berapa? Nah, reseller itu dia mau ambil untung berapa dari produk teman-teman. Contoh kalau harga produk teman-teman tadi ini ya, ada yang 150, ada yang 50, itu kan harganya beda-beda. Nah, itu mereka tuh mau ambil untung berapa dari semua produk yang ada di ini, yang ada di katalog ini. Contoh mereka ambil untung 20.000 atau mau ambil persenan. Mau ambil persenan 20% dari harga produk tersebut. Kalau dalam nominal ya ini rupiah, atau persenan dalam bentuk persen. Kalau contoh ini 20.000 ya, teman, ambil persen 20.000. Nah, buat halaman saya. Nah, ketika sudah mendaftar menjadi reseller, ini menjadi reseller, teman-teman sebagai admin bisa cek ini katalog itu udah mempunyai reseller berapa sih. Teman-teman bisa lihat ini, lihat reseller, kita klik. Nah, ini ada nama Andi Store, lalu ada nomor WhatsAppnya. Nah, mereka mau ambil untung berapa? 20.000. Kunjungan satu klik. Nah, ini termasuk satu kunjungan. Nah, si Andi Store ini dia mempunyai website sendiri, teman-teman. Nah, websitenya itu nanti bisa diakses ke publik. Jadi si istilahnya reseller teman-teman itu dia mempunyai toko online sendiri. Nah, seperti ini. Lalu gimana caranya mereka untuk apa ya, pesan di website reseller itu? Nah, pesannya gini, teman-teman. Contoh ini kan reseller teman-teman nih. Anggap saja ini reseller teman-teman. Aduh, sebentar. Nah, kita buka di sini contoh. Nah, eh reseller, ada customer yang ingin beli dari toko Andi Store, dari reseller teman-teman. Mereka contoh mau beli tas ini ya, contoh temennya. Ada stok 40, ada harga 70.000. Nah, ini bisa beli via WhatsApp. Kalau via WhatsApp nanti akan diarahkan ke nomor reseller itu tersebut. Kalau ke keranjang, contoh gini, lihat keranjang. Nah, ketika si customer itu check out via keranjang, itu nanti akan ditampilkan model seperti ini. Daftar item itu ada tas lempang harga 70, lalu siapa nama pembeli itu. Nah, pembeli kan mesti otomatis akan mengisi identitas dari uh, alamat pengiriman tersebut ya. Contoh Budi, lalu nomor WhatsApp pembeli itu, teman-teman. Nomor WhatsApp contoh berapa ini ya? Ini ngawur aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada ini, teman-teman. Jadi si customer tersebut dia tidak perlu manual harus mencari provinsi apa dan lain. Di sini udah otomatis terintegrasi dengan Raja Ongkir, teman-teman. Contoh di sini ada Jawa Tengah, di sini ada Magelang, kecamatannya contoh Gerabak, kelurahannya Gerabak juga. Nah, di sini ada Jalan Pahlawan nomor 10.
Nah, mau pakai ekspedisi apa? Nanti di sini ketika kita checkbox, nah ini bisa si customer tersebut bisa milih pakai ongkir yang paling murah yang mana. Nah, seperti ini. Contoh ini 19.000 kita klik. Nah, nanti harga produk 70.000 ini nanti ini sesuai apa namanya? Harga produk itu lalu ada ditambah ongkir 19.000, totalnya 89.000. Jadi customer tersebut harus membayar sebesar Rp89.000. Nah, customer klik kirim pesanan via WhatsApp, boleh oke kirim WA atau tutup. Kalau oke kirim WA nanti dia mengirim template seperti ini. Nah, ini halo Kak Andi Store, saya mau pesan satu tas lempang mini, bla 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 dan lain-lain. Nanti detail pesanannya lah kayak gitu. Ini ke nomor Andi Store, ke nomor reseller. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya memproses pesanan itu? Ini kan si customer udah ngirim pesan ya ke apa reseller ya, teman-teman. Nah, nanti si reseller tinggal login. Di sini ada area reseller. Ketika kita klik, nah, di sini kita akan masuk sebagai apa ya, reseller ya, teman-teman. Akan memasukkan nomor yang kita daftarkan sebagai reseller tadi, Andi Store tadi. 085. Oke. Kita kirim kode OTP. Nah, nanti WhatsApp-nya apa nomor tersebut akan menerima kode OTP yang terkirim di WhatsApp itu, teman-teman. Nah, kita coba ya, teman-teman. 135421. Nah, otomatis kalau benar akan diarahkan ke halaman dashboard dari reseller tersebut. Kita cek tadi, teman-teman, ada pesanan masuk. Itu nanti masuk ke order masuk, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, itu kan tadi namanya Budi. Nah, nomornya ini, tanggalnya segini. Nah, pesanannya apa? Tas lempang. Total harga produknya 70.000, lalu ongkirnya 19.000, total belanjanya 89.000. Nah, teman-teman bayar ke supplier itu cuma 69.000 karena teman-teman kan tadi ambil marginnya 20.000 kan. Nah, pasti harga harga dari reseller itu dia 50.000 bukan 70.000 karena teman-teman ambil marginnya di awal tadi 20.000. Jadi sesuai dengan teman-teman ambil marginnya berapa. Nah, kalau teman-teman sudah dapat pesanan ini, teman-teman tinggal proses kirim ke WA. Nah, seperti ini. Ini proses ke pusat, maksudnya kita kirim ke pusat, ke supplier tadi, teman-teman. Kita masukkan apa ya namanya? Bukti transaksi ya, contoh ya. Bukti transaksi. Kayak ada ini ya, teman. Ini ngawur aja, teman. Ini cuma seakan-akan ini sebagai bukti transaksi ya gitu. Kita kirim, lanjut ke WhatsApp. Nah, itu nanti akan mengarah ke nomor supplier, teman-teman. Ini harusnya mengarah ke nomor supplier. Kenapa ini 404? Karena kita tadi belum mengatur nomor dari supplier tersebut, teman. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Di mana ya tadi ya? Sebentar. Oh, di sini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Ini sebagai nomor supplier. Jadi ketika nanti ada apa namanya? Reseller yang kirim tadi nanti akan diarahkan ke nomor supplier yang tertera di sini. WhatsApp number supplier. Nah, ini kan statusnya menunggu konfirmasi. Nah, maka dari sisi supplier, ini kan supplier ya. Dari sisi supplier bisa mengeceknya lewat sini, teman-teman. Menu order, lalu di sini ada order masuk. Nah, di sini ada nama Andi Store, resellernya Andi Store, invoice-nya ini, lalu pesanannya ada tas produk kuantitinya 1. Customernya siapa? Customernya itu namanya Budi, nomornya ini, alamatnya ini. Nah, kita cek dulu, kita lihat ini detailnya. Nah, maka akan muncul detail ordernya, teman-teman, dari total transaksinya. Ini kan harga modal, maksudnya harga dari suppliernya. Kan mesti supplier kan tidak ambil untung sendiri kan, mesti dia harga-harga emang harga dari supplier itu sendiri ditambah ongkir. Jadi totalnya 69.000. Nah, ini data customernya, nama, WA, notes itu tadi alamat tadi, teman-teman. Lalu bukti transfer yang dikirim tadi sama si reseller tadi, bukti transfernya. Nanti otomatis masuk ke sini. Ketika kita klik maka akan
diarahkan ke tab baru, seperti itu. Kalau sudah sesuai, teman-teman dari sisi apa namanya, supplier bisa ubah langsung ke proses. Nah, oke, kalau sudah nanti tinggal tinggal kirim. Nah, teman-teman bisa masukkan nih nomor resi yang tertera di ini, yang teman-teman dapatkan dari kerjasama dengan ekspedisi, contoh JP1101. Nah, statusnya berhasil, status order berhasil diperbarui. Nah, statusnya berubah menjadi terkirim. Nah, gimana nanti apa namanya, reseller tahu kalau barang ini dikirim? Nah, reseller akan mendapatkan ini teman-teman, status di sini, akan mendapatkan di sini order masuk, lalu di sini nomor resinya ini sesuai ya teman-teman, sesuai yang diinput dengan oleh supplier tadi. Nah, tinggal kita kirim resi ke customer. Kita kasih tahu nih customernya tadi, si Budi tadi ya. Halo Kak Budi, paket pesanan Kakak sudah kami kirim ya via JNT, nomor resinya JP001. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah seperti itu ya otomatis nanti paket akan dikirim oleh pihak supplier. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat-sangat apa ya, powerful ya teman-teman. Nah, itu. Nah, lalu ada pengaturan nih. Ada menu pengaturan. Pengaturan itu nanti teman-teman bisa contoh ini dari sisi eh, reseller ya teman-teman. Nah, pengaturan nanti supplier apa reseller pengen apa ya, mengiklankan di sini, nanti bisa masukkan ID pixel Facebook sama logo halaman. Logo halaman tuh nanti munculnya di sini teman. Yang A ini nanti bisa diganti dengan logo halaman. Nanti reseller bisa ganti logonya sendiri, TikTok pixelnya. Lalu di sini ada database leads. Nah, contoh dia ada customer yang mengakses halaman reseller tersebut. Mereka akan klik ini, tertarik ini teman. Nah, contoh Doni, nomornya kosong, nomor aja teman. Mereka tertarik dengan penawaran. Contoh teman-teman punya apa ya, punya produk tapi belum ready atau gimana, nanti mereka akan ngisi penawaran di sini, atau istilahnya itu mereka pengen booking ketika barang itu sudah ready atau gimana, nanti skemanya sesuaikan dengan teman-teman. Ketika dia kirim data, ini sebagai apa ya, sebagai customer ya tadi ya. Nah, itu nanti ini sebagai reseller, itu nanti akan masuk di sini teman-teman, di lead dashboard ini. Nah, ini Doni, WhatsAppnya ini. Nah, statusnya apa, mau mau dihubungi atau terjual. Kalau dihubungi ternyata barangnya sudah ready ya kita bahas statusnya. Kalau ternyata udah ready dan mereka jadi membeli, kita ubah statusnya menjadi terjual. Nah, di sini menjadi terjual 1, total listnya 1. Seperti itu. Lalu di sini teman-teman, reseller itu mereka juga bisa membuat koleksi ya teman-teman. Maksudnya koleksi itu mereka bisa membuat koleksi dari daftar produk yang mereka dapatkan dari supplier. Ini kan mereka dapat 3 produk nih dari supplier. Karena mereka kan aksesnya dari sini kan teman-teman. Dari katalog ini. Katalog ini kan tadi kalau kita cek itu memang produknya 3 memang dikasih sama siapa? Supplier memang 3. Kalau 5 ya 5, nanti di sini juga 5. Tergantung resellernya daftarnya di katalog apa. Kalau katalog ini kan adanya 3. 3 ini. Nah, dari 3 ini yang didapat, si reseller itu juga bisa buat koleksi sendiri, teman-teman. Contoh di sini apa ya contohnya? Tas murah gitu ya. Tas murah. Nah, di sini teman-teman bisa buat banner. Banner itu nanti muncul di halaman ini yang setelah kita buat ini. Contoh kita checklist yang bagian tas-tas aja. Ini kan kaos ya, nggak perlu kita checklist. Nah, produk ini dia kan munculnya sesuai dengan ini ya, teman-teman. Dengan yang di sini gitu loh. Yang didapatkan dari supplier. Nah, kita buat koleksi tas murah, kita checklist 2 tas ini kita simpan. Nah, koleksi berhasil dibuat. Nah, ini teman-teman bisa ceknya di sini, tas murah. Nah, kita copy linknya. Oke. Kita buka di tab baru. Nah, ini si Andi Store itu mereka juga bisa membuat multi toko, teman-teman. Jadi, mereka tidak hanya mempunyai toko seperti ini, tapi mereka juga mempunyai multi toko yang membuat koleksi dari
dari apa namanya, custom dari ini daftar produk yang diberikan dari supplier. Ini kan mereka toko utamanya ini. Lalu ada koleksinya ini. Ini yang toko kedua atau apalah itu, yang penting ini bisa diakses oleh apa namanya? Oleh customer secara publik gitu loh, teman-teman. Nah, ini mode reseller aktif karena kita login, karena kita sekarang baru login sebagai reseller ya, teman-teman. Jadi munculnya ini dashboard ini. Kalau kita nggak login sebagai customer seperti ini, kita keluar. Nah, ini akan hilang. Ini juga bisa diakses oleh user. Nanti usernya lihatnya seperti ini. User biasa gitu loh. Lihatnya seperti ini. Koleksi spesial tas murah. Nanti yang muncul dua ini karena kita tadi kan inputnya dua ini ya, dua produk aja ya, teman-teman. Sorry, kita masuk lagi. Nah, oke, kita masuk ke dashboard reseller ya, teman-teman. Oke, ini kita buat koleksi. Nah, teman-teman bisa membuat koleksi sebanyak mungkin, teman-teman. Sebanyak teman-teman yang pengen mau. Nah, gimana ini mau munculin banner tuh? Nah, tadi yang ini tadi. Bannernya itu nanti teman-teman bisa isikan tadi di sini. Contoh di sini banner ini. Contoh aja ya, teman-teman, ini hanya buat contoh. Oh, sorry, maaf. Coba nanti saya perbaiki, teman-teman. Kayaknya ada trouble sedikit terkait banner ini nanti. Ini saya perbaiki untuk yang itu. Nanti harusnya dia kalau kita input nanti munculnya di atas ini, teman-teman. Di atas koleksi spesial tas murah ini. Nanti muncul di situ. Nah, ini yang koleksi. Yang ini koleksi, yang ini toko utama. Nah, kalau kita hapus koleksi ya otomatis koleksinya juga nggak bisa diakses. Nah, udah nggak bisa karena udah dihapus kan. Seperti itu. Nah, kalau pesanan ini masuk sini, pengaturan itu nanti ID pixel, lalu ada database leads, itu nanti dari sini database leads. Lalu teman-teman juga bisa buat koleksi produknya di sini. Oke, itu dari ini sorry, maaf. Teman-teman juga bisa share nih, share toko teman-teman. Kita klik di sini ya, bisa share link atau WhatsApp, kirim ke grup atau mana itu nanti bebas. Kalau di sini teman-teman bisa nyari apa tas lempang. Nah, ini secara real time ya, teman-teman ya. Nah, tanpa kita enter itu udah muncul sendiri tas. Nah, hapus kaos. Sorry. Nah, begini. Real time ya. Nah, ini kita cukup untuk demo dari reseller ya, teman-teman. Seperti ini tadi flow-nya. Kita kembali ke supplier dari sisi admin. Nah, itu tadi menu dari katalog. Nah, order ini order tadi yang dari reseller masuknya ke order masuk reseller. Kalau ini POS ini nanti masuknya di sini, teman-teman. Nah, ini jadi supplier itu dia punya sistem POS sendiri. Nah, otomatis kan mereka punya toko fisiknya ya. Ketika ada customer dia beli langsung di toko mereka, itu nanti customer bisa eh, resell supplier nanti bisa input dari menu PS ini. Nah, ini kan sebagai admin nih. Nah, harusnya kan sebagai kasirnya itu mereka harus dibukakan akses sendiri ya, teman-teman. Jadi si admin dia tidak mengasir tapi kasirnya sendiri. Contoh di sini ada menu kelola kasir, teman-teman. Nah, kelola kasir ini nanti teman-teman bisa nambah kasir sebanyak mungkin di sini. Nah, contoh di sini ada Roni ya, ada kasir Roni atau kasir Bayu. Di sini teman-teman bisa tambah kasir, nama, email, password dan lain-lain. Nah, di sini contoh ya, teman-teman. Kita akses kasirnya sebagai Roni ya, teman-teman. Role-nya kasir. Kita keluar dulu. Oke. Kita login sebagai Roni. Nah, maka role kasir itu hanya bisa akses order yang masuk dari kasir itu sendiri sama POS kasir. Mereka hanya bisa transaksi aja sama profil, teman-teman. Profil dari si kasir itu sendiri, si Roni itu. Nah, contoh contoh ini tutup kasir dulu, maaf. Ini tadi saya lupa tutup kasir, teman. Tadi saya baru nyoba. Nah, ketika masih baru nanti seperti ini, teman-teman, tampilannya. Nah, mereka akan buka kasir, buka modal awal. Contoh mereka kasir Roni ini dimodali oleh admin atau dari ownernya itu 500.000 ya, teman-teman. 500.000, sorry. 500.
Kita buka kasir. Nah, ini kan 500.000 ya teman-teman. Buka kasirnya 500.000. Penjualannya belum ada, kosong, masih kosong, total penjualan masih kosong. Oke, berarti kita coba transaksi. Nah, di sini ternyata ada customer yang beli eh, di toko supplier itu. Nah, ternyata kasirnya shiftnya shift Roni. Nah, mereka beli tas selempang. Nah, tas selempang ini. Nah, ternyata ada promo. Tas selempang itu ternyata ada promo 10.000. 10.000. Teman-teman bisa edit bagian sini. Nah, di sini ada diskon, teman-teman. Contoh diskonnya tadi 10.000 ya, teman-teman. 10.000 seperti ini kita simpan. Nah, harganya jadi 40.000 seperti ini. Nah, ternyata tas ini dia harus butuh kresek, maksudnya buat kresek si tas ini. Kalau beli pakai kresek apa enggak? Kalau pakai kresek dia ada tambahan sendiri. Di sini teman-teman bisa include tambah input produk manual di sini. Tambah plus input produk manual. Di sini contoh kresek gitu ya. Kresek. Nah, harganya berapa kreseknya? Contoh 2.000. Nah, kita tambah keranjang. Nah, di sini harga produknya 40.000, yang normalnya 50 dipotong 10.000 jadi 40, ditambah kreseknya 2.000, total belanjanya 42.000. Oke. Nah, ini ada simpen sama panggil, teman-teman. Ternyata si customer itu dia pengen milih-milih dulu, teman-teman. Nggak mau transaksi sekarang. Kita bisa simpen transaksi tersebut biar nggak lupa nanti. Kita simpan. Nah, keranjangnya kosong. Di sini ada panggil menjadi satu. Nah, nanti ada kalau ada customer baru lagi mereka beli ini contoh. Nah, ini tetap tetap muncul di sini satu. Ini customer yang pertama tadi. Kalau ini yang customer kedua. Nah, ternyata customer pertama tadi balik lagi. Yang customer dua ternyata nggak jadi beli atau gimana. Nah, itu nanti kita panggil di sini, teman. Nah, kita klik panggil, kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Totalnya seperti tadi ya, di awal tadi ya, teman-teman. Kita nggak input manual lagi, nggak harus input diskonnya, nggak harus input produk manualnya, apa ininya tambahan ininya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik bayar sekarang, teman-teman. Nah, ketika bayar sekarang, itu nanti teman-teman bisa input nama customernya siapa, nomor WhatsAppnya berapa. Ini opsional aja sih, teman-teman. Nggak wajib. Nah, di sini ada ringkasan pesanan. Tadi tasnya kan 50.000, di diskon 10.000 jadi 40.000. Kreseknya 2.000, totalnya 42. Mau pakai pembayaran apa? Mau pakai pembayaran tunai, cash atau digital? Kalau tunai ya itu teman-teman bisa masukin input si customer uangnya berapa. Contoh 100.000, uangnya 100.000, maka kembalinya 52.000. Nah, ini yang harus dikembalikan ke customer jika uangnya 100.000. Kita bayar tunai. Oke, nah ketika bayar tunai nanti otomatis ini, teman, muncul pop up modal seperti ini. Langsung otomatis kan dia mau pakai stroke apa enggak, tapi kebanyakan rata-rata kan pakai stroke ya, teman-teman. Ketika teman-teman cetak stroke seperti ini, nah itu nanti kalau teman-teman sudah terhubung ke printer portable, itu nanti otomatis akan printer stroke seperti ini. Nanti isinya ya ini detail pesanan yang tadi dibuat, nanti otomatis akan terprint di apa stroke-nya akan otomatis terprint seperti itu. Nah, sudah selesai. Nah, itu kan tunai ya, teman-teman. Kalau contoh kita pakai ini, teman. Pakai digital, teman-teman. Nah, kalau digital ini kita bayar digital, klik seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita contoh pakai BCA. Mereka customer itu belinya mau pakai BCA nih. Kita tes dulu. Kita cek status. Nah, oke, mau cetak stroke atau tidak? Kalau mau cetak ya tinggal klik ini, kalau enggak ya tutup ini, teman-teman. Nah, itu nanti pesanan-pesanan yang customer tadi beli itu nanti masuknya ada di sini, teman-teman. Ada di daftar pesanan di kasir tersebut. Kalau lupa cetak stroke nanti bisa manual di sini, teman-teman. Nah, itu nanti langsung otomatis tercetak di printer ya, teman-teman. Nah, ini sesuai dengan detail pesanan itu. Ya, seperti ini. Nah, ini kan ada walk-in customer, jadi mereka langsung datang ke toko, intinya kayak gitu. Nah, ini kan ada digital digital atau kiris. Intinya ini pembayaran digital. Kalau ini tadi yang tunai. Jadi sesuai pembayaran di sini. Akan muncul di sini. Tas lempang ini tas lempang 2 item
Nah, untuk melihat detail ini kan tadi di sini teman, bisa lihat di sini. Tas lempang, lalu ada kresek 1. Detail di sini. Nah, seperti itu teman. Ini sebagai role-nya sebagai apa namanya? Sebagai kasir. Kita kembali ke admin ya, teman-teman ya. Nah, admin. Nah, sorry maaf, kita tadi belum ini ya, sorry. Belum tutup kasir ya, teman ya, lupa. Tutup kasir. Si Roni ternyata dia mau pulang karena jamnya habis, teman-teman. Jam kerjanya sudah habis. Nah, di sini kita checklist. Nah, di sini ada eh ini teman-teman. Penjualan tunai itu yang cashnya tadi 42, yang digital 50.000. Nah, ini total penjualan 90.000, 92.000. Nah, modal awalnya tadi 50.000, otomatis kan uang yang ada di laci itu 542 karena yang digital itu tidak terhitung yang tidak terhitung ke laci karena laci kan yang cash kan. Kalau digital itu nanti masuknya ke apa namanya pembayaran digital ke Mitrans tadi. Kalau yang ini yang dihitung cuma modal awal sama pembayaran tunai 542.000. Ternyata pas nih 542.000 ya kita input aja 542.000. Kalau ada selisih ya nanti tulis di sini aja selisihnya karena apa, lupa apa, salah mengembalikan atau apa, nanti ditulis di catatan sini. Ini tutup kasir sesuai, uang tunai sesuai, tutup kasir. Nah, maka akan muncul buka kasir seperti ini. Nah, ini si Roni sudah boleh pulang karena si Roni ini sudah sesinya sudah habis, shiftnya sudah selesai. Nah, nanti akan muncul buka kasir seperti ini. Kita login ke admin ya teman-teman ya. Admin. Kita kembali ke order tadi. Kita cek. Nah, ternyata hari ini kita cek tadi si Roni ya teman-teman. Atas nama kasih Roni. Nah, metodenya apa nih? Tunai, digital atau semua? Contoh sekarang today. Nah, di sekarang itu Roni melakukan transaksi sebanyak ini. Ada tunainya itu 132.000, 2 transaksi. Lalu digitalnya itu ada 400.000, 2 transaksi. Ini yang berhasil ya teman-teman. Lalu total berhasilnya itu total dari total tunai dengan total digital. Ini 532.000. Ini tambah ini. Lalu yang dibatalkan itu 50.000 teman-teman. Nah, ini kenapa ini dibatalkan? Apakah customernya pergi atau apa? Itu kan ini nanti perlu dipertanyakan nih ke kasirnya. Ini kan penting juga teman-teman, dibatalkan itu karena apa? Jadi alasannya harus jelas. Ini kan nggak mungkin juga dibatalkan apakah dia nggak nginput atau apa, itu kan jadi curiga teman-teman. Si apa pemilik toko, si owner itu kan. Ini harusnya ini kosong, ini kalau dibatalkan jadi pertanyaan. Nah, seperti itu teman. Jadi ini mungkin apa ya? Ini ada menu apa nih? Setting yang tadi teman-teman. Ini yang informasi toko itu nanti yang muncul di ini teman. Yang ini kan meter flow, ini